wabarakatuh. Selamat siang Bapak Abu Salam selaku dosen pembelajaran mesin. Perkenalkan, saya Kayla Feda Faunia SS dengan NIM A11 2024 15689 dan kelompok kelas A11 4404. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya di mata kuliah pembelajaran mesin, yaitu klasifikasi kategori gaji pekerja pada data yang tidak seimbang menggunakan random forest dengan pendekatan casualty. Sebelum masuk ke pembahasan teknis, saya ingin mengajak Bapak dan teman-teman sekalian untuk terlebih dahulu memahami mengapa topik ini penting untuk diangkat, dimulai dari gambaran besar mengenai kondisi ketimpangan pendapatan yang masih terjadi di Indonesia. Latar belakang proyek ini berangkat dari kondisi ketimpangan pendapatan yang masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2026, kini rasio Indonesia pada September 2025 tercatat di angka 0,363, yang membuktikan bahwa kesenjangan pendapatan masih menjadi realitas nyata yang kita hadapi. Pola serupa juga terlihat pada dataset yang digunakan dalam proyek ini. Hanya sekitar 23,98% pekerja yang masuk kelompok berpendapatan tinggi di atas 7 juta rupiah. Sehingga rasio ketimpangan kelasnya mencapai 3,17/1 pada data mentah. Nah, salah satu penyebab ketimpangan ini adalah sistem penggajian yang belum sepenuhnya berbasis data, sehingga dua pekerja dengan latar belakang yang sama dan jam kerja yang sama bisa saja menerima gaji berbeda karena penilaian yang subjektif. Oleh karena itu, melalui model klasifikasi, pola kategori gaji seseorang diharapkan dapat dikenali secara lebih objektif berdasarkan data, bukan sekedar asumsi atau kebetulan. Nah, dari kondisi ketimpangan yang baru saja dipaparkan ini, timbul pertanyaan dasar. Sejauh mana proyek ini dapat memberi kontribusi nyata terhadap persoalan tersebut? Untuk menjawabnya, berikut saya paparkan tujuan yang ingin dicapai melalui proyek ini. Dimulai dari sisi tujuan bisnis, model ini diharapkan dapat membantu divisi HR maupun lembaga keuangan untuk menyaring kelompok berpendapatan tinggi pada tahap awal, tanpa perlu mengakses data slip gaji resmi yang sifatnya sensitif dan sulit diakses. Dari sisi tujuan analisis, model ini dibangun agar akurat secara umum sekaligus sensitif dalam mengenali kelas minoritas berpendapatan tinggi, yaitu kelompok yang paling bernilai namun sering kali terabaikan oleh model standar. Keberhasilan proyek ini diukur melalui recall kelas berpendapatan tinggi dengan target di atas 0,75 untuk meminimalkan false negatif, F1 score sebagai penyeimbang recall dan precision, serta ROC AUC dengan target di atas 0,85. Setelah tujuan dan target keberhasilan ini ditetapkan, tentu langkah yang paling mendasar berikutnya adalah memastikan data yang digunakan benar-benar mempresentasikan permasalahan tersebut. Untuk itu, selanjutnya saya akan memaparkan sumber dan profil dataset yang menjadi dasar seluruh eksperimen dalam proyek ini. Oke, selanjutnya masuk ke slide keempat, sumber dan profil dataset. Dataset yang digunakan bernama Final Projection berkode 0720, tersedia di publik secara Kaggle. Dataset ini merupakan varian dari UCI Adult Census Income Dataset yang telah dialihbahasakan dan nilai gajinya dikonversi ke rupiah. Proses pengambilan data dilakukan secara terprogram melalui Data Hub Kaggle Hub, melalui Pustaka Kaggle Hub, dengan file trend.csv lokal disiapkan sebagai cadangan apabila akses API bermasalah. Dataset ini terdiri dari 35.994 baris data mentah dan 13 kolom, yakni 12 kolom fitur dan 1 kolom target, mencakup 6 numerik dan kategorikal campuran seperti usia, jam kerja, pendidikan, dan status perkawinan. Terdapat pula missing value yang tersamar dalam bentuk tanda tanya, masing-masing sebesar 5,73% pada kolom kelas pekerja dan 5,75% pada kolom jenis pekerjaan. Nah, dari profil dataset yang baru dipaparkan, terlihat bahwa missing value bukanlah satu-satunya tantangan. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar dan menjadi inti dari proyek ini, yaitu ketidakseimbangan kelas pada data gaji yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Kita masuk ke slide 5, yaitu ketidakseimbangan kelas pada data gaji. Tantangan utama pada dataset ini adalah ketidakseimbangan kelas. Dari 35.994 baris data mentah, hanya 8.630 baris atau sekitar 23,98% yang termasuk kategori gaji tinggi, sedangkan sisanya termasuk kategori gaji rendah, sehingga rasio ketimbangannya mencapai 3,17/1.
Setelah dilakukan pembersihan data, yaitu menghapus kolom yang tidak relevan dan 673,5 baris duplikat, proporsi ini bergeser tipis menjadi 73,82% berbanding 26,18%. Namun, rasio ketimpangannya tetap berada di kisaran 3:1, sehingga kesimpulan mengenai ketidakseimbangan kelas ini tidak berubah. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan khusus, model akan cenderung menebak kelas mayoritas secara terus-menerus. Akhirnya, memang bisa terlihat sekitar 76%, tetapi model tersebut sebenarnya gagal total mengenali kelompok gaji yang justru menjadi fokus utama penelitian ini. Mengingat resiko kegagalan model seperti itu, penanganan yang tepat perlu disiapkan sejak tahap yang paling awal, yaitu pada proses pre-processing data. Berikut tahapan yang saya lakukan dalam pipeline processing pada project ini. Untuk menyiapkan data, terdapat 5 tahap yang dilakukan. Pertama, cleaning, yaitu menghapus kolom yang tidak relevan dan baris duplikat serta mengganti tanda tanya menjadi nilai kosong atau none. Kedua, menangani outlier menggunakan teknik IQR clipping pada 4 fitur numerik. Ketiga, menangani missing value dengan imputasi modus yang proses fitnya hanya dilakukan pada data latih agar tidak terjadi kebocoran data. Keempat, melakukan encoding, yaitu one-hot encoding untuk fitur kategorikal, nominal, dan ordinal encoding khusus untuk fitur pendidikan. Dan yang terakhir, melakukan scaling menggunakan standard scaler serta membagi data menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80:20 secara stratified. Seluruh tahap ini digabungkan dalam satu objek, yaitu column transfer bernama preprocessor, sehingga transformasi yang ditetapkan tetap konsisten, baik saat training, saat pengujian, maupun saat digunakan untuk input baru di aplikasi Streamlit. Nah, setelah data melalui seluruh tahap preprocessing tersebut, data sudah siap digunakan untuk membangun model. Pada tahap ini, proyek saya tidak berhenti pada satu model saja, melainkan membangun 5 model dari 3 keluarga algoritma yang berbeda untuk melihat pendekatan mana yang paling efektif. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu 5 model 3 keluarga algoritma. Pada proyek ini, dibangun 5 model dari 3 keluarga algoritma yang berbeda. Dari keluarga Ensemble Bagging, terdapat 3 variasi random forest, yaitu baseline dengan class weighting dan dengan tunning. Dari keluarga linear, terdapat logistic regression. Dan dari keluarga Ensemble Boosting, terdapat XGBoost. Ketiga keluarga algoritma ini sama-sama diberikan penanganan ketidakseimbangan kelas agar perbandingan performanya tetap adil. Random forest dan logistic regression menggunakan parameter class weight bernilai balance, sedangkan XGBoost menggunakan parameter scale post weight sebesar 2,8197. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui apakah random forest memang pilihan terbaik atau justru ada algoritma lain yang lebih unggul. Khusus untuk tahap tunning digunakan randomized search CV dengan skema stratified threefold cross validation, scoring berdasarkan F1 score kelas minoritas, dan 8 kandidat kombinasi acak dari ruang pencarian N estimator, max depth, min sample, split, min sample leaf, dan max features. Kombinasi terbaik yang ditemukan adalah N estimator sebesar 200, max depth sebesar 15, min sample split sebesar 10, min sample sleeve sebesar 5, dan max feature logs 2 dengan F1 score cross validation rata-rata sebesar 0,6695. Hasil tunning tersebut menjadi dasar untuk melihat lebih dalam bagaimana performa random forest berkembang di tahap yang dilakukan yang diberikan. Berikut perbandingan ketiga versi random forest yang telah dibangun dalam proyek ini. Khusus untuk random forest, dilakukan pengamatan pada tahap terhadap efek perlakuan. Versi pertama, random forest baseline tanpa penanganan khusus, menghasilkan recall sebesar 0,5020, F1 score sebesar 0,5325, dan ROC-EOC sebesar 0,8241. Artinya banyak pekerja bergaji tinggi yang terlewat. Versi kedua, setelah ditambahkan class weighting, hasilnya sedikit membaik menjadi recall 0,5339, F1 score 0,5510, dan ROC-EOC 0,8240. Namun, belum banyak berubah karena hiperparameter belum dioptimalkan.
Nah, pada versi ketiga ini, setelah ditambahkan tuning hyperparameter, hasilnya meningkat signifikan menjadi recall 0,8048, F1 score 0,6625, dan ROC AUC sebesar 0,8732. Dampak nyata dari peningkatan ini terlihat pada conversion matrix. Jumlah pekerja bergaji tinggi yang terlewat atau false negatif turun drastis dari 763 pada random forest baseline menjadi hanya 299 pada random forest tune dan total 5.850 data uji. Kombinasi antara pembuatan kelas dan tuning hyperparameter inilah yang memberikan peningkatan performa paling besar. Peningkatan performa pada random forest ini tentu menjadi lebih bermakna bila dibandingkan dengan algoritma lain yang turut diberikan penanganan imbalance serupa. Berikut saya tampilkan performa kelima model tersebut secara menyeluruh. Nah, jika kelima model tersebut dibandingkan, recall kelas minoritas melonjak dari 50,2% pada random forest baseline menjadi di atas 80% pada random forest tune, logistic regression maupun XBoost. Begitu ketiganya diberikan penanganan imbalance. Nah, ketiga model ini berada pada level performa yang sebanding dengan selisih di bawah 0,01 di seluruh metrik. Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan bukan pemilihan algoritma, melainkan bagaimana ketidakseimbangan kelas tersebut ditangani. Nah, berdasarkan temuan tersebut, pertanyaan yang wajar muncul selanjutnya adalah model mana yang akhirnya dipilih sebagai model utama dalam proyek ini beserta alasan dibaliknya. Selanjutnya kita masuk ke slide 10 yaitu model utama. Berdasarkan seluruh eksperimen tadi, random forest yang telah ditanding dan diberikan kelas weighting dipilih sebagai model utama dengan recall sebesar 0,8048, F1 score sebesar 0,6625 dan ROC AUC sebesar 0,8732. Alasannya, performa kompetitif dan sebanding dengan XGBoost maupun logistic regression dengan selisih di bawah 0,01 di seluruh metrik. Sehingga keunggulannya bukan sekedar kebetulan akibat minimnya pembanding. Stabilitas model ini juga teruji lewat validasi silang 5-fold dengan F1 score cross validation rata-rata sebesar 0,6699 dan standar deviasi hanya 0,0058 serta standar deviasi ROC AUC sebesar 0,0030. Selain itu, random forest tune juga lebih mudah dijelaskan kepada pihak non-teknis dibandingkan XGBoost karena tidak memerlukan tuning tambahan yang sensitif seperti learning rate. Perlu diakui juga bahwa XGBoost sebenarnya unggul tipis pada beberapa matrik, namun selisihnya sangat kecil dan belum tentu signifikan secara statistik. Nah, setelah model utama telah ditetapkan, pertanyaan yang tidak kalah penting yaitu bagaimana model ini sebenarnya mengambil keputusan. Untuk menjawab hal tersebut, dilakukan interpretasi model secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya. Kita masuk ke slide 11 yaitu interpretasi model. Nah, agar model ini tidak menjadi kotak hitam, dilakukan 3 teknik interpretasi, yaitu fitur importance bawaan, permutation importance, dan shape. Ketiga teknik ini secara konsisten menunjukkan bahwa status perkawinan, khususnya status menikah, merupakan faktor paling berpengaruh terhadap kategori gaji, diikuti oleh jumlah tahun pendidikan, usia, status belum menikah, dan tingkat pendidikan. Menariknya, fitur keuntungan dan kerugian kapital yang semua diperkirakan penting ternyata tidak signifikan. Dengan skor permutation importance sebesar 0,0000, hal ini terjadi karena variasi asli kedua fitur tersebut sudah banyak terpotong pada tahap IQR clipping saat pre-processing. Teknik shape kemudian melengkapi kedua metode importance tersebut dengan penjelasan kontribusi fitur pada level individual yang relevan untuk mendukung keputusan per kasus, bukan sekedar analisis agregat. Selanjutnya, agar seluruh proses mulai dari pre-processing, pemodelan, hingga interpretasi ini dapat diakses secara langsung oleh pengguna, model kemudian saya implementasikan ke dalam sebuah aplikasi web. Berikut aplikasi yang telah dibangun dalam proyek ini. Salary Classifier Dashboard. Model ini kemudian dideploy dalam bentuk aplikasi web bernama Salary Classifier Dashboard, dibangun menggunakan Streamlit, dan aplikasi ini memiliki 5 tab, yaitu dashboard, eksplorasi data, demo prediksi, evaluasi model, interpretasi hasil, dan dokumentasi.
Nah, aplikasi ini telah dapat diakses secara publik melalui Streamlit Community Cloud, sehingga dapat dicoba oleh siapapun tanpa perlu instalasi. Nah, selanjutnya akan ditampilkan demo aplikasi secara langsung. Tautan aplikasi ini akan dibuka melalui browser, kemudian akan ditelusuri satu persatu setiap tab yang tersedia pada aplikasi ini. Selanjutnya kita masuk ke demo aplikasinya. Di sini dapat terlihat judulnya Salary Classifier Dashboard dan ada 5 tab, yaitu Dashboard EDA, model demo, evaluasi model, interpretasi hasil, dan dokumentasi. Mulai dari tab pertama, yaitu Dashboard EDA, ditampilkan ringkasan dataset yang digunakan, yaitu total 35.994 baris data dengan missing values sebanyak 4.132, baris duplikatnya yaitu 38. Ditampilkan pula statistik deskriptif untuk fitur numerik seperti umur dan jam kerja, serta jumlah nilai yang hilang pada masing-masing kolom. Nah, selanjutnya ditampilkan distribusi kelas target gaji. Terlihat bahwa 76% termasuk kategori gaji rendah dan 24% termasuk kategori gaji tinggi. Pengguna juga dapat memilih fitur tertentu, misalnya umur, untuk melihat perbedaan distribusinya antara kedua kategori gaji tersebut melalui box plot interaktif seperti ini. Oke, kita lanjut ke tab kedua, yaitu tab model demo. Nah, pada tab kedua ini, pengguna dapat memasukkan profil seorang pekerja seperti umur, kelas pekerja, pendidikan, jumlah tahun pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, jenis kelamin, keuntungan kapital, kerugian kapital, dan jam per minggu. Lalu bisa dilihat prediksinya. Nah, prediksi ini menggunakan random forest tool seperti ini. Hasilnya jika kita masukkannya seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya, setelah mencoba prediksi pada kasus di tab kedua, tentu timbul pertanyaan yang lebih besar, yaitu seberapa baik sebenarnya performa model ini secara keseluruhan. Nah, jawabannya dapat dilihat pada tab ketiga, yaitu tab evaluasi model. Nah, di tab ini ditampilkan tabel perbandingan performa kelima model yang telah dibangun, mencakup akurasi, precision, recall, F1 score, dan ROC AUC. Kemudian ditampilkan pula status pencapaian target project, yaitu recall di atas 0,75 dan ROC AUC di atas 0,85 untuk model utama. Selanjutnya terdapat confusion matrix dari 3 model, grafik perbandingan matriks evaluasi, dan hasil cross validation 5 volt, serta learning curve yang menunjukkan bahwa model tidak sedang overfitting yang signifikan. Oke, selain mengetahui seberapa baik performa model secara angka, penting juga untuk memahami alasan dibalik setiap prediksi yang dihasilkan. Untuk itu, mari kita lanjutkan ke tab keempat, yaitu tab interpretasi hasil. Nah, pada tab ini ditampilkan 3 teknik interpretasi model. Pertama, fitur importance, kemudian ada permutation importance, dan yang terakhir ada step summary plot seperti ini. Kemudian, sebagai tab penutup, agar seluruh proses ini dapat dipahami secara menyeluruh, termasuk oleh pengguna yang belum familiar dengan machine learning, tersedia tab dokumentasi pada bagian terakhir aplikasi. Di tab ini terdapat penjelasan dataset, ringkasan metodologi, metrik kesuksesan proyek, dan panduan penggunaan aplikasi. Oke, sudah, kita kembali lagi ke dalam PowerPoint. Sebagai penutup,
Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, class weighting terbukti krusial di ketiga keluarga algoritma. Recall kelompok gaji tinggi meningkat dari 50,2% menjadi di atas 80%. Kedua, random forest tune, logistic regression, dan XGBoost yang telah ditangani imbalance-nya memiliki performa yang sebanding, sehingga menginformasi bahwa penanganan imbalance lebih menentukan dibandingkan pemilihan algoritma. Ketiga, status perkawinan, usia, dan lama pendidikan konsisten menjadi faktor paling berpengaruh di tiga teknik interpretasi yang berbeda. Keempat, model utama berhasil dideploy ke aplikasi Streamlit publik dengan 5 tab fungsional. Kemudian, untuk pengembangan selanjutnya direkomendasikan untuk meninjau ulang ambang IQR clipping pada fitur finansial, misalnya dengan transformasi logaritmik, melakukan tunning yang lebih sistematis untuk XGBoost dan logistic regression yang setara dengan randomized search CV pada random forest, menguji teknik smooth sebagai pembanding atau kombinasi terhadap class weighting, serta menambahkan opsi pemilihan model pada aplikasi agar pengguna dapat membandingkan prediksi antar model. Oke, dengan keseluruhan rangkaian kesimpulan dan rekomendasi tersebut, izinkan saya mengakhiri presentasi proyek ini. Demikian presentasi proyek dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.